Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas algoritma Bacterial Foraging Optimization atau BFO. Sebelumnya kami dari kelas Teknik Optimasi A. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Ismi Daliandayani, MPM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Farah Firlandra dengan NPM akhir 204. Yang pertama yaitu konsep dasar. Di sini konsep dasar sendiri membahas 4. Yang pertama, definisi algoritma BFO, sejarah belakang penemuan algoritma BFO, latar belakang penemuan algoritma BFO, serta konsep dasar algoritma BFO. Definisi algoritma BFO adalah algoritma optimasi yang meniru perilaku bakteri E. coli dalam mencari makanan. Algoritma ini menggambarkan bagaimana bakteri bergerak menuju sumber nutrisi, bereproduksi, dan bertahan dari perubahan lingkungan dengan meniru proses biologis tersebut. BFO sendiri digunakan untuk menemukan solusi terbaik pada masalah optimasi yang kompleks. Sejarah belakang penemuan algoritma BFO. BFO diperkenalkan oleh Kevin M. Pasino pada tahun 2002. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku alami bakteri E. coli yang secara aktif mencari makanan di lingkungannya. Bakteri ini memiliki kemampuan adaptif untuk bergerak menuju area yang kaya nutrisi dan menjauhi area yang berbahaya atau tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu latar belakang penemuan algoritma BFO. Banyak masalah optimasi memiliki banyak solusi lokal, sehingga sulit menemukan solusi terbaik. Bakteri Escherichia coli secara alami mampu menemukan sumber nutrisi terbaik dengan cara adaptif dan efisien. Perilaku ini diadaptasi menjadi Bacteria Foraging Optimization atau BFO, algoritma komputasi yang membantu menemukan solusi optimal pada berbagai masalah kompleks. Selanjutnya yaitu konsep dasar algoritma BFO. BFO meniru perilaku Bacteria Escherichia coli dalam mencari makanan, bergerak, berkembang biak, dan bertahan hidup. Algoritma ini memiliki proses utama yaitu chemotasis, bergerak mendekati nutrisi dan menjauhi racun. Yang kedua yaitu swarming, berkumpul di area menguntungkan. Yang ketiga yaitu reproduction, bakteri terbaik berkembang biak, dan yang terakhir yaitu elimination dispersal, bakteri mati atau berpindah acak untuk menjaga keragaman solusi. Dengan mekanisme ini, BFO mampu menemukan solusi optimal pada masalah kompleks secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada alur tahapan. Alur tahapan sendiri itu untuk BFO ini ada 3. Pertama itu ada flowchart algoritma BFO, lalu ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan algoritma BFO, lalu selanjutnya ada kelebihan kekurangan algoritma BFO. Nah, di sini untuk flowchartnya. Nah, di sini untuk flowchartnya yang pertama itu seperti biasa kita mulai dulu, lalu selanjutnya itu kita tentukan jumlah bakteri dan parameter algoritma. Lalu setelah itu kita inisialisasi posisi bakteri secara acak. Lalu selanjutnya itu ada langkah chemotaxis tadi, yang dimana ini setiap bakteri bergerak ke arah baru. Jika posisi baru lebih baik, bakteri melanjutkan gerakan, yaitu atau bisa disebut dengan swim. Lalu selanjutnya langkah selanjutnya adalah swarming. Swarming ini adalah bakteri saling mempengaruhi dan bergerombol menuju area dengan nilai-nilai solusi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada reproduction. Nah, di sini reproduction pertama adalah hitung kesehatan tiap bakteri. Lalu selanjutnya adalah bakteri terbaik digandakan dan bakteri terburuk dieliminasi. Jadi ketika bakteri ini menemukan solusi yang baik, dia akan digandakan. Lalu jika tadi solusi yang terburuk, dia akan dieliminasi atau dihilangkan. Lalu selanjutnya ada elimination dispersal. Nah, di sini sebagian bakteri dipindahkan ke posisi acak atau dihapus untuk menghindari solusi lokal optimum. Lalu, apakah iterasi sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, maka dia akan langsung selesai. Jika belum selesai, maka dia akan mengulang ke langkah chemotaxis tadi. Nah, lalu selanjutnya, jika sudah selesai, dia akan mengambil solusi optimal dari langkah-langkah tadi. Ya, itu selesai. Oke, selanjutnya
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan algoritma bacterial for aging optimization. Nah, di sini yang pertama adalah definisikan masalah optimasi dan fungsi fitness yang akan dicari solusinya. Lalu selanjutnya adalah inisialisasi populasi bakteri dengan posisi acak di ruang solusi. Lalu selanjutnya ada lakukan kemotaksis tadi, yaitu setiap bakteri bergerak untuk mengeksplorasi nilai fitness lebih baik atau nilai solusi lebih baik. Lalu selanjutnya adalah swarming. Swarming adalah bakteri berkumpul di posisi dengan fitness yang tinggi atau dengan solusi yang tinggi, solusi yang optimal. Lalu selanjutnya ada reproduction, nah di mana reproduksi ini bakteri terbaik diperbanyak dan bakteri lemah dibuang. Lalu selanjutnya ada elimination dispersal. Nah, di sini beberapa bakteri diacak atau diganti untuk menjaga keragaman solusi tadi. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan iterasi hingga solusi optimal ditemukan atau iterasi maksimum yang telah kita tentukan itu tercapai. Nah, jadi ini tadi adalah penjelasan dari flowchart tadi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma bacterial for aging optimization. Nah, di sini kelebihannya itu mungkin kita cantumkan 4 poin saja. Yang pertama itu adalah mampu menangani masalah nonlinear dan multidimensi. Lalu kedua, tidak mudah terjebak di solusi lokal karena mekanisme tadi dispersal. Lalu yang ketiga, inspirasinya biologis sehingga fleksibel untuk berbagai aplikasi. Lalu selanjutnya algoritma PFO ini mudah dikombinasikan dengan algoritma lain untuk optimasi yang hybrid. Nah, di sini kekurangannya juga kita cantumkan poin. Yang pertama adalah memerlukan banyak parameter seperti jumlah bakteri, langkah kemotaksis, dan lain-lain yang harus diatur dengan tepat. Lalu perhitungan relatif lambat jika populasi bakteri itu besar. Lalu selanjutnya bisa memerlukan iterasi banyak untuk konvergen pada solusi optimal. Lalu yang terakhir adalah kurang efisien pada masalah dengan ruang solusi sangat besar tanpa dimodifikasi. Nah, di sini ada studi kasus algoritma yang menggunakan algoritma PFO ini. Nah, di sini ada 3 ya. Pertama itu penelitian terdahulu terkait algoritma bacterial for aging optimization. Lalu selanjutnya adalah studi kasus penerapan algoritma bacterial for aging optimization. Lalu yang ketiga itu review jurnal yang telah kami review terkait algoritma ini. Nah, di sini untuk penelitian terdahulu terkait algoritma ini. Nah, di sini ada jurnal berjudul Bacterial for Aging Based Algorithm for Optimizing the Power Generation of an Isolated Microgrid. Nah, oleh Hernandez Ocana. Nah, di sini tuh membahas penerapan algoritma PFO untuk mengoptimalkan distribusi daya sistem microgrid terpencil. Nah, microgrid sendiri itu adalah pembangkit tenaga listrik tanpa sumber utama listrik. Jadi seperti turbin, diesel, baterai seperti itu. Nah, tujuan penelitian ini adalah meminimalkan biaya operasional dan juga memperpanjang umur pembangkit listrik dan baterai. Studi ini menjadi salah satu contoh penerapan praktis PFO dalam sistem energi nyata, menunjukkan bahwa perilaku bakteri dapat dimodalkan untuk menyelesaikan masalah optimasi teknik. Nah, di sini adalah studi kasus penerapan algoritma bacterial for aging optimization. Dalam studi kasus ini, dalam studi kasus yang jurnal kita review, nah di sini itu sistem microgrid terdiri dari yang tadi saya sebutkan, terdiri dari pembangkit surya, turbin angin, generator diesel, dan baterai. 2 varian PFO digunakan yaitu, jadi algoritma PFO saja tidak cukup, jadi algoritma PFO ini dikembangkan menjadi TS MBFOA dan NTS MBFOA dengan kalibrasi parameter yang teliti termasuk jumlah bakteri, siklus kemotaksis, ukuran langkah, dan juga frekuensi reproduksi. Eksperimen dilakukan dengan beberapa run independen untuk mengevaluasi performa setiap varian. Hasilnya menunjukkan TS MBFOA memberikan nilai biaya terbaik, sementara NTS MBFOA menghasilkan operasi yang lebih halus dan aman bagi generator dan baterai. Nah, jadi distribusi daya selama 24 jam memperlihatkan kombinasi optimal antara PV atau tadi pembangkit surya, angin, turbin angin, baterai, dan tenaga diesel. Nah, di sini jurnal terkait review jurnal yang telah kami review tadi. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa PFO ini efektif untuk menangani sistem dengan constraint non-linear dan dinamika 24 jam.
Keunggulan penelitian ini terletak pada penerapan praktis yang realistis, penggunaan dua friend BFO untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi solusi, serta validasi melalui analisis statistik. Lalu kekurangannya sendiri itu adalah waktu komputasi yang cukup tinggi dan studi yang masih berbasis simulasi tanpa uji coba secara langsung di microgrid-nya atau di pembangkit tenaga listriknya. Kontribusi utama pada jurnal ini adalah menunjukkan bahwa BFO tidak hanya dapat meminimalkan biaya, tapi juga mempertimbangkan umur komponen sistem dan menyediakan varian algoritma baru untuk penelitian lanjutan. Yang bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Algoritma Bacterial Foragen Optimization ini terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks, termasuk optimasi distribusi daya pada sistem mikrogrid terpencil. Dari studi jurnal yang dipilih, penerapan BFO memungkinkan minimalis biaya operasional sekaligus mempertahankan umur generator dan baterai melalui distribusi daya yang optimal. Varian BFO seperti TSMB-FOA dan NTSMB-FOA menunjukkan kemampuan eksplorasi dan eksploitasi solusi yang baik. Meskipun memerlukan waktu kompilasi yang relatif tinggi, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa BFO tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga aplikatif untuk sistem energi nyata, serta membuka peluang untuk mengembangkan algoritma lebih lanjut melalui modifikasi atau hybridisasi agar performa dan efisiensi semakin optimal. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.